Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Halaman 301. Qala al-mu'allifu asbahullah walakin hal yutman al-musta'ir idza talafat al-'ariyah wa hiya biyadihi am la. Sekarang apakah orang yang minjam itu dimintai tanggung jawab apabila dia merusakkan barang pinjaman dengan tangannya ataukah tidak? Jadi orang minjam, kemudian yang minjam ini merusakkan barang yang dia pinjam dengan tangannya, tapi ya dengan sebab tangannya, dimintai tanggung jawab atau tidak? Kita lihat. Hadil mas'alatu ikhtalafal ulama rahimahumullah fiha. Permasalahan ini para ulama silang pendapat dalam pembahasan ini. Ala arba'ati aqwal, menjadi 4 pendapat. Faminhum, maka ada di antara mereka man qala yang mengatakan la tudman illa bita'addin aw tafrid. Ini yang rajih nanti. Jadi orang yang minjam barang itu kemudian kok barangnya rusak, itu pada asalnya tidak dimintai tanggung jawab kecuali dengan ta'addin. Dengan apa? Dengan perbuatan melampaui batasan atau tafrid atau meremehkan. Contohnya gini. Nah, barakallahu fikum, dia minjam motor. Biasanya motor digunakan untuk apa? Untuk kendaraan biasa kan? Nah, sama dia motornya langsung digunakan untuk trek-trekan. Paham ya? Diisi untuk bawa barang yang buahnya, akhirnya motornya apa? Remuk misalkan. Berarti kan melampaui batasan, dia tanggung jawab kalau merusakkan. Atau contoh lain yang meremehkan, dia tidak ada perawatan wala syai', dia minjam motor orang lain. Seharusnya kan kalau sudah selesai penggunaannya kan dirawat, ditaruh di parkiran atau di rumah misalkan ya. Sama dia malah taruh di lapangan. Berarti kan meremehkan kan? Meremehkan barang pinjaman itu loh. Nah, ketika hilang tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab, karena tafrid. Tafrid itu meremehkan, menyepelekan. Kalau ta'addin itu melampaui batas. Maksudnya kalau barang pinjamannya itu fungsinya hanya untuk misalkan dia sampai ke C gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan tudman mutlaqan sawa'un ta'adda aw farrata. Am lam yata'ad. Naam, am lam yata'addi wa lam yufarrid. Maksudnya bagaimana? Dimintai tanggung jawab secara mutlak. Baik dia itu melampaui batasan atau meremehkan, atau tidak melampaui batasan atau tidak meremehkan, tetap dimintai tanggung jawab kalau rusak. Paham belum? Kalau yang pertama tadi, dia dimintai tanggung jawab kalau apa? Kalau merusaknya itu dengan bentuk ta'addin, yaitu melampaui batasan penggunaan. Atau kalau dia itu meremehkan, menyepelekan barang pinjaman. Kok tiba-tiba hilang, rusak, tanggung jawab dia nanti. Paham belum ini handalah? Kalau yang kedua ini mutlak. Mau dia itu mau merusakkan karena melampaui batasan atau karena meremehkan, menyepelekan, tetap dimintai tanggung jawab. Yang ketiga, wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan tudman in syaratul mu'ir dhamanaha wa illa fala. Dia dimintai tanggung jawab jika orang yang meminjamkan barang tersebut mensyaratkan dhaman, mensyaratkan tanggung jawab kalau merusakkan. Jadi gini, si A punya barang, si A pemilik barangnya, si B yang pinjam. Kalau si A ngomong, tak pinjami tapi nanti kalau rusak kamu tanggung jawab. Si A ngomong sama si B kayak gitu, tak pinjami, nanti kalau rusak tanggung jawab. Berarti si B ketika merusakkan tanggung jawab karena disyaratkan di awal. Paham belum ini? Si A punya barang, nah kemudian apa? Barang itu dipinjam sama si B. Si A mensyaratkan, tak pinjamin tapi syaratnya nanti kalau kamu merusakkan tanggung jawab. Nah, di awal sudah ada syarat itu kan? Itu nanti kalau rusak barakallahu fikum, si B harus tanggung jawab karena disyaratkan di awal. Paham ya? Disyaratkan di awal. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Fokus pembahasannya ya. Nah, apa kata beliau berikutnya? Wa minhum man qala, ada juga di antara mereka yang mengatakan tudman illa an yashtaritul musta'ir adamud dhaman. Nah, tetap dimintai tanggung jawab kecuali kalau orang yang minjam tersebut mensyaratkan tidak ada tanggung jawab. Nanti kalau rusak anak enggak tanggung jawab ya. Ini yang minjam. Paham ya? Kalau yang minjam ngomong kayak gitu, kemudian kok rusak, maka
dengan syarat tadi itu dia tidak dimintai tanggung jawab. Totalnya ada 4 ya. Pertama, dimintai tanggung jawab kalau sampai berlebihan dalam menggunakan atau meremehkan, menyepelekan barang pinjaman tersebut, kemudian sampai rusak, sampai hilang. Yang kedua, mutlak. Mau dengan melampaui batasan atau dengan meremehkan ataukah tidak, pokoknya kalau rusak tanggung jawab. Yang ketiga, kalau yang meminjamkan itu mensyaratkan, baru nanti yang meminjam itu kalau merusakkan dia tanggung jawab. Yang keempat, barakallahu fikum, dimintai tanggung jawab kecuali kalau yang minjam itu sudah mensyaratkan nanti kalau rusak kami tidak tanggung jawab. Berarti ketika rusak yang minjam tadi tidak dimintai tanggung jawab karena sudah mensyaratkan di awal. Wal qaulur rajih, pendapat yang kuat, perhatikan ini, annaha la tudman, bahwasanya dia tidak dimintai tanggung jawab illa kecuali bi ta'addin atau tafrid. Kembali ke pertama kan? Kembali kepada pendapat yang pertama. Dia tidak dimintai tanggung jawab kecuali didasari apa? Perusakan atau kehilangan tersebut didasari ta'addin, yaitu melampaui batas penggunaan, atau tafridan atau meremehkan, menyepelekan barang pinjaman tadi itu hingga hilang. Paham belum ini? Paham ya? Jadi syaratnya penting ini. Na'am barakallahu fikum. Li'annaha hasalat fi yadil musta'ir, karena kerusakan atau kehilangan tadi terjadi melalui apa? Tangan orang yang minjam, bi'idni sahibiha, dengan seizin pemilik barangnya, wa huwa aminun fiha, sedangkan orang yang minjam dianggap amin, orang yang dipercaya. Paham belum? Jarang sekali orang minjam barang itu sengaja menghilangkan, sengaja merusakkan, jarang sekali. Paham belum? Sehingga ketika dia merusakkan barang tersebut, nah barakallahu fikum, dengan kesengajaan atau karena tidak menyimpan dengan baik, tidak merawatnya, atau karena melampaui batasan penggunaan misalkan, barakallahu fikum, maka tanggung jawab. Nah, karena orang yang minjam itu biasanya orangnya apa? Kembali ke hukum asal amin, orang yang terpercaya. Enggak mungkin dia sengaja untuk merusak, enggak mungkin juga sengaja untuk apa? Menghilangkan, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, berikutnya, al-musta'jir idza talabat minhu al-'ain al-mu'ajjarah fadda'a na'am talafaha fa innal qawla qawluh. Al-musta'jir, orang yang menyewakan barang, apabila dia meminta, apabila barang tersebut idza tulibat minhul 'ain, apabila diminta dari orang tersebut apa? Benda yang dikontrakkan atau benda yang sewakan, kemudian yang diminta tadi yang menyewa, dia mengaku-ngaku apa? Sudah rusak barangnya. Fa innal qaula qauluh, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengatakan rusak tadi. Karena orang ketika mengontrak barang atau menyewa barang itu, dia tidak akan mungkin sengaja merusakkan dan sengaja menghilangkan, enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin sengaja menghilangkan atau sengaja apa? Sengaja merusakkan. Sehingga kalau misalkan musta'jir, orang yang menyewakan tadi, mengatakan atau meminta barangnya, mana barang yang disewa kemarin? Kata orang yang menyewa, barangnya hilang, rusak. Mau misalnya barang ini, Bang, barangnya rusak atau hilang misalkan. Maka ucapan yang terima ucapan siapa? Ucapan yang menyewakan barang atau ucapan yang nyewa? Ucapan yang nyewa, karena ucapan yang nyewa itu orangnya amin aslinya. Orang nyewa barang itu kan amin. Amin itu orang terpercaya. Diamanahi untuk apa? Barakallahu fikum, barang tersebut akan terawat. Dia sewa atau dia rawat? Bukan sembarangan menggunakannya. Naam. Fal qaidah anna kullu aminin wa huwa man waqa'atul 'ain bi yadihi bi idni syar'i aw al-awil malik. Kaidahnya, setiap orang yang dia itu amin, terpercaya, dianggap terpercaya dengan perbuatan tadi itu, yaitu orang yang benda itu berada di tangannya dengan seizin syariat atau seizin pemiliknya, idza da'at talaf, kalau dia mengaku-ngaku rusak, fa innahu yuqbal qauluh, maka ucapannya diterima. Karena jarang sekali orang yang diamanahi, dianggap amanah, kemudian sengaja merusak atau sengaja menghilangkan. Belum. Kemungkinan besar rusak atau hilang itu karena apa? Karena meremehkan barang tersebut, atau karena apa? Melebihi apa? Kadar penggunaannya atau melampaui batasan. Seperti itu. Kita lihat lagi. Walakin, akan tapi, ini da'ahu bi amrin dhahir la yakhfa 'adatan. Akan tapi apabila dia mengaku-ngaku dengan perkara yang dhahir, perkara yang nampak jelas, gamblang, terlihat oleh mata, secara tradisi kebiasaannya itu enggak tersembunyi lagi. Misal an yaqul, seperti apa? Seperti
Naam, orang tersebut mengatakan ja'at amtar katsirah 'alal 'ain al-musta'arah wastarafaha as-sail. Jadi orang yang minjam tadi itu atau orang yang nyewa tadi itu ngomong, telah datang hujan yang banyak, hujan deras. Hujan tersebut menimpa benda yang dipinjam. Dia pinjam motor, motornya diparkir depan rumah. Hujan deras 3 hari 3 malam banjir. Akhirnya motornya terbawa oleh apa? Ijtarafaha as-sail, terbawa hanyut oleh banjir. Ijtarafa itu hanyut. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Setelah hujan banyak, benda yang dipinjam tadi hanyut oleh banjir. Wal amtar al-katsirah dhairah, hujan banyak itu nampak enggak, Bang? Nampak enggak? Nampak. Hujan 3 hari 3 malam masa enggak nampak? Enggak kelihatan. Nampak dan kelihatan sehingga alasannya diterima alasannya. Alasannya diterima. Fa naqulahu, maka kita katakan kepada orang tersebut, aqimil bayyinah awalan, tegakkan dulu buktinya. Yang pertama kali dulu, ala wujudi hadzal amr adz-dzahir, ada tentang apa? Adanya perkara yang nampak ini. Benar enggak kemarin hujan? Benar. Berapa hari? 3 hari 3 malam selesai. Berarti benar dia enggak bohong gitu loh. Nah, summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu naqbal qaulak, baru kita menerima ucapanmu. Anha talafat bihi, bahwasanya apa? Bahwasanya hujan yang banyak tersebut merusakkan apa? Benda tadi itu. Paham belum? Jadi ini perkara yang zahir. Jadi orang sudah enggak asing lagi kalau hujan sampai 3 hari 3 malam kemudian ada banjir, motor pinjamannya misalkan taruhlah hanyut, itu wajar atau tidak? Wajar kalau banjir. Yang hanyut tadi bukan hanya motor, bahkan apa? Mobil-mobil pun hanyut juga kalau banjiran itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, yang berikutnya. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan ihtaraqal bait wa fil 'ain. Orang yang menyewa atau semisalnya dia mengatakan rumahnya terbakar, benda-benda dalamnya juga terkena. Orang nyewa kemudian dia mengatakan rumahnya terbakar, kursinya terbakar juga, kasurnya terbakar juga, lampunya terbakar juga. Nah, ngaku-ngaku seperti itu. Naqul, kita katakan aqimil bayyinah, mana buktinya? Al-ihtiraqil bait, kalau rumahnya terbakar. Dilihat ternyata rumahnya masih mulus, enggak ada bekas kebakaran sedikit pun, berarti dia bohong. Paham belum ini? Tapi ternyata dilihat rumahnya terbakar benar, terbakar semuanya. Nah, barakallahu fikum, hancur, gentengnya pada runtuh, kemudian tiang-tiang pada patah, berarti ada buktinya nyata. Kemungkinan besar benar yang dia ucapkan kalau barang-barangnya itu juga terbakar. Paham belum? Jadi qarinah seperti ini penting sekali. Nah, dhahir nampak gitu ya. Fa idza aqamta li'anna al-ihtiraq amrun dhahir, karena yang namanya kebakaran itu perkara yang dhahir nyata. Orang kebakaran, kalau misal kebakaran, kelihatan enggak kebakarannya? Kelihatan gitu loh ya. Fa idza aqamtaha naqbal qaulak, kalau kamu bisa menegakkan hujjah dan juga dalil membuktikan ada buktinya, maka akan menerima ucapanmu bi annaha ihtaraqat ma'ahu, berarti barang-barangnya terbakar bersama api tersebut. Wala naqbal da'wal mu'tamin wa huwa sahibul 'ain, dan kita tidak menerima pengakuan orang pemilik barang. Belum. Kalau pemilik barang kok ngaku-ngaku, kita enggak terima langsung. Kenapa? Annal 'aina lam takun bil bait, karena benda barang tersebut kalau ada nih ya, kita tidak menerima pengakuan orang yang mu'tamin. Mu'tamin itu maksudnya adalah yang memberikan amanah, berarti dia pemilik barang itu ya, pemilik rumah itu ya. Nah, dia mengatakan annal 'ain lam takun bil bait. Wong waktu itu aja barangnya enggak dalam rumah kok. Kursinya di luar kok katanya. Bal yuqbal da'wa al-amin, bahkan yang diterima itu adalah pengakuan orang yang diamanai, yang ngontrak, yang nyewa rumah tadi itu. Annaha ihtaraqat ma'al bait, bahwasanya benda-benda tersebut terbakar bersama rumahnya. Jadi kalau yang pemilik rumah mengatakan enggak terbakar, enggak mungkin terbakar, wong di luar kok, itu enggak diterima ucapannya. Karena apa? Karena yang nyewa lebih tahu itu loh. Yang nyewa lebih tahu, dan rumahnya terbakar. Nampak dari luar, kelihatan semuanya bekas-bekasnya. Barang-barangnya otomatis juga terbakar di situ. Kan itu. Nah, walhasil kesimpulannya kata beliau, annal umana fi da'wa ar-rad yakhtalifun. Bahwasanya umana, orang-orang yang diamanai, yang dianggap barakallahu fikum dipercaya orangnya, baik dalam masalah menyewa, mengontrak, meminjam, fi da'wa ar-rad, dalam masalah pengakuan terhadap rad, yaitu mengembalikan barang ataukah belum, yakhtalifun, berbeda-beda. Belum. Berkaitan masalah mengembalikan barang atau belum itu berbeda-beda. Fayuqbal qaulul amin fil rad, penting ini.
Diterima ucapan orang yang diamanai atau orang yang dianggap percaya tadi firrat dalam masalah mengembalikan barang. Sudah tak balikkan kok. Sudah nasrahkan semuanya. Itu kalau yang ngomong itu orang yang menyewa, orang yang minjam, diterima. Idza kana qad qabadal 'ain li maslahatin malikiha. Kalau dia sudah memegang benda tersebut untuk manfaat kepentingan pemiliknya. Paham ya? Diterima. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya gini. Orang siap menyimpankan barangnya. Barangnya disimpan di tempat si A. Si B mengatakan, "Mana barangku dulu?" Kata si A, "Sudah tak balikkan kok barangnya." Diterima enggak ucapannya? Diterima, karena ketika orang menitipkan barang itu manfaatnya kembali ke mana? Kembali kepada yang dititipin atau kembali kepada orang yang memiliki barang tadi itu? Memiliki barang. Jadi kembali kepada yang memiliki barang tadi itu dirawatkan, disimpankan, ditunggu sama dia gitu loh ya. Walaupun enggak bayar pun kembalinya ke manfaatnya ke mana? Kembalinya manfaatnya ke pemilik barang. Wala yuqbal qawluhu idza kana lahu maslahatun fi qabdil 'ain. Dan tidak diterima pendapatnya apabila di balik itu ada maslahah, ada manfaat fi qabdil 'ain, di dalam memegang benda tersebut, imma khalisah, imma murni manfaatnya untuk dia, seperti apa contohnya? Nyewa barang orang lain, au mustarakah ma'al malik, atau ada keterikatan dengan apa? Kebersamaan dengan pemilik barang, seperti perkontrakan tadi itu. Kalau perkontrakan dua-duanya menikmati, ya enggak? Yang ngontrak menikmati rumahnya, yang punya rumah menikmati apa? Uang kontrakan. Paham ya? Yang seperti itu nanti diminta datangkan bukti. Paham ya? Nah, kalau yang khalisah apa yang khalisah? Yang khalisah apa yang khalisah? Yang murni minjam. Kalau minjam itu murni, yang manfaatkan siapa coba? Yang minjam kan? Yang punya bendanya enggak manfaatkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya perlu diuraikan satu persatu biar tidak keliru. Wa amma fit talaf, adapun ini berkaitan masalah rad ya, masalah rad. Yang tadi itu masalah rad, masalah mengembalikan barang atau belum. Kalau sekarang masalah talaf, rusak barangnya atau hilang. Fa inna qaula jamil umana makbul. Semua ucapan orang-orang yang umana, yang amin, yang terpercaya diterima semuanya. Barangnya terbakar, barangnya hilang, itu diterima. Naam. Sawa'un kanatil ain bi aidihim na'am. Lihat di malikiha, baik benda tersebut berada di tangan-tangan mereka dikarenakan kepentingan atau manfaat pemiliknya. Hadzin itu manfaat di situ. Nah, barakallahu fikum, karena manfaat untuk pemiliknya, seperti apa tadi? Ya. Nitipkan barang tadi itu contohnya, au li haddihim hum, atau kepentingan mereka orang-orang yang minjam contohnya. Orang minjam kan kepentingan kembali ke mereka semuanya, bukan kembali kepada yang minjamkan. Au li haddihima jami'an, atau untuk dua-duanya, perkontrakan tadi itu manfaatnya kembali ke yang ngontrak dan juga kembali yang mengontrakkan. Yang ngontrak dapat rumah, yang mengontrakkan dapat uang kontrakan. Nah, seperti itu. Itu semuanya apa? Kalau masalah rusak diterima. Rusak barang, karena rusak itu barang nampak itu loh. Rusaknya kenapa? Kebanjiran nampak banjir. Rusaknya kenapa? Kebakaran nampak juga kebakaran. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, berikutnya qauluhu wa kullu man yuqbal qauluhu halaf. Hadhihi qa'idatun anna kullaman qabilna qaulah minal umana lazimahul yamin ala madda'a. Bahwasanya setiap orang yang kita terima ucapannya dari kalangan orang-orang yang umana, yang dianggap terpercaya tadi itu, yang dipercayai barang, baik dia minjam atau ngontrak atau dia barakallahu fikum menjagakan barangnya, paham ya? Menjaga barangnya, itu semuanya apa? Semuanya kita terima ucapannya, barakallahu fikum, tapi lazimahul yamin ala madda'a, tapi wajib dia itu sumpah terhadap apa yang dia aku-aku. Paham ya? Wajib untuk apa? Sumpah. Wala yakfi qawluhu bal la budda minal yamin. Enggak cukup ucapan dia saja, enggak cukup. Bahkan harus sumpah. Jadi enggak cukup kalau ucapan saja, harus sumpah. Berani bersumpah antum? Kamu berani bersumpah seperti itu. Karena kalau pengakuan, mengaku, nuduh itu harus apa? Harus di samping kalau dia itu bentuknya adalah amin, orang yang terpercaya dalam minjam barang atau dalam nyewa barang, maka tidak cukup dia hanya diterima ucapannya, tapi harus sumpah. Fa illam yahlif lam yuqbal qauluhu. Tapi kalau enggak mau sumpah, enggak diterima ucapannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bayyinah, bukti itu diwajibkan atau ditujukan kepada orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh, sedangkan sumpah diwajibkan, diperuntukkan untuk orang yang mengingkari. Naam.
Misal dari contohnya, rajulun auda'tahu malan fadda'anahu talaf. Artinya apa? Ada orang yang engkau menitipkan barang kepadanya, menitipkan harta kepadanya, engkau menitipkan barang kepada orang tersebut, fadda'a. Kemudian orang yang dititipin tadi mengaku-ngaku annahu talaf, uangnya hilang. Paham soal ini, Bang? Ngaku-ngaku uangnya hilang. Fayuqbal qauluhu lakinnahu yahlif. Diterima ucapannya. Uangnya hilang ya. Berani sumpah? Nah gitu. Paham ya? Dia diterima ucapannya teman sumpah gitu. Lakinnahu yahlif, tapi dia sumpah. Wallahi uangnya hilang misalkan. Selesai. Rajulun akhar a'artahu hajatan minal hawaij idda'anha talafat. Fayuqbal qauluhu aidan lakinnahu yahlif. Ini juga sama. Orang lain, engkau meminjamkan barang tersebut ke orang lain, suatu kebutuhan dari kebutuhan yang ada kamu pinjamkan ke dia, minjamkan barang, motor, mobil atau semisalnya kamu pinjamkan. Kemudian dia mengaku-ngaku bahwasanya mobilnya yang dia pinjam itu rusak. Ucapannya diterima tapi dia juga sumpah. Demi Allah mobilnya rusak. Ini mobilnya. Paham ya? Sumpahnya juga harus ada. Contoh yang lain, rajulun ajartahu kitaban. Ada orang engkau menyewakan kitab kepadanya, fadda'a, kemudian dia mengaku-ngaku annahu talaf, bahwasanya apa? Barakallahu fikum, barang tersebut, kitab tersebut rusak. Fayuqbal qauluhu lakinnahu yahlif, maka diterima ucapannya tapi dia sumpah juga. Wa hakadha kullu man kanatil 'ain bi yadihi bi idnin min asy-syari' aw min al-malik fa innahu yuqbal qauluhu fit talaf lakinnahu la yuqbadda an yahlif. Masyaallah. Demikian pula setiap orang selama barang tersebut berada di tangannya, dengan seizin syariat atau seizin pemiliknya, maka ketika dia itu mengaku-ngaku rusak, diterima ucapannya tapi dia sumpah. Faham maksudnya ini ya? Ingat-ingat ada 3 jenis yang sering disebutkan tadi itu, imma dia minjam barang, imma nitipkan barang, imma nyewa barang. Paham ya? Kalau nitipkan barang, manfaatnya kembali kepada pemiliknya. Kalau nyewa barang, paham ya? Manfaatnya dua-duanya. Kalau minjam barang, manfaatnya kembali pada yang minjam. Paham ya? Itu semuanya apa? Kembali ke barakallahu fikum pembahasan kita ini. Kalau mengaku-ngaku rusak barangnya, maka diterima ucapannya, cuman dia sumpah. Naam. Wa hadzal half ahyanan yakunu fi janbil mudda'i wa ahyanan yakunu fi janbil mudda'a alaih. Sebenarnya kaidah ini kalau kita telusuri terkadang berbolak-balik. Kata beliau, sumpah ini terkadang apa? Sumpah ini terkadang diharuskan barakallahu fikum di sisi mudda'i yang menuduh tadi harus sumpah juga. Terkadang pula apa? Diharuskan untuk sumpah orang yang dituduh. Orang yang dituduh atau yang mengingkari. Fa kullu man qawiya janibuh fa innal yamin takunu fi haqqih. Maka salah satu di antara keduanya ini mana yang lebih kuat sisi untuk dia harus sumpah, maka apa? Maka sumpah tersebut barakallahu fikum diberikan pada haknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dilihat mana yang kuat dengan qarinah, dengan tanda yang ada. Kalau yang harus sumpah itu adalah yang menuduh, maka terkadang harus sumpah juga. Kalau yang lebih kuat yang bersumpah itu adalah yang dituduh, maka kadang-kala dialah yang sumpah karena kembali ke hukum asal. Barakallahu fikum seperti itu. Wa yadullu li hadza qissatul qasamah. Hinama talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal mudda'in an yuqsimu. Barakallahu fikum artinya apa? Yang menunjukkan hal ini adalah kisah mengenai pembagian yang saat itu ada salah satu yang meminta kepada Rasulullah SAW dari orang-orang yang mengaku-ngaku tadi itu agar barangnya tersebut dibagikan atau mereka membagikan. Ma'annal asla annal yamin fi janbil mudda'a alaih, padahal hukum asalnya yang namanya sumpah itu kepada orang yang barakallahu fikum mengingkari. Orang yang tertuduh, yang dituduh itu aslinya sumpah ke situ. Lakin kanatil yamin fil qasamah fi haqqil mudda'i li quwwati janibi. Tapi saat itu barakallahu fikum sumpah diarahkan kepada apa? Barakallahu fikum kepada yang mengaku-ngaku bagian tersebut. Dikarenakan sangat kuat sekali sisi apa? Sisi tanda atau qarinahnya. Paham ya? Kadang-kadang seperti itu. Hukum asalnya kalau sumpah itu kembali ke mana kemarin? Yang mengaku-ngaku, yang menuduh atau yang dituduh? Yang dituduh, yang mengingkari. Tapi kadang-kadang di suatu saat justru sumpah itu dikuatkan kepada orang yang menuduh gitu loh. Paham ya? Antum nuduh itu buktinya ada enggak? Ada. Enggak bohong demi Allah misalkan. Berani sumpah terkadang seperti itu dikuatkan.
Kadang-kala seperti itu. Naam. Wa illa hukum asalnya kembali ke dalil yang kita lewati tadi. Naam. Wa misal dzalik contoh yang lain, lau tanaza'az zaujan, kalau seandainya dua pasutri, apa pasutri? Pasangan suami istri, nah barakallahu fikum. Kalau pasangan suami istri saling berselisih, ba'dal firaq, nah setelah pisah. Berselisihnya setelah pisah, setelah cerai. Fi awanil bait, berkaitan masalah apa? Nah barakallahu fikum, nah piring-piring atau periuk-periuk atau bejana-bejana yang ada di rumah. Berselisih, ini punya aku kok, bukan punyamu, ini punyaku. Misal, masalah apa? Masalah bejana aja berselisih setelah pisah. Fama yaslu lirrajul fahuwallah. Maka di sini yang cocok, yang layak, yang pantas untuk lelaki maka itu miliknya. Wa may yaslu lil mar'ah falaha. Kalau itu cocok dan layak untuk perempuan maka miliknya. Wajan misalkan, kemudian yang intinya identiknya perempuan yang gunakan kembali ke perempuan. Kalau yang sifatnya umum dibagi dua. Kalau sifatnya khusus kembali ke laki-laki. Walakin law da'a ar-rajul ma yasluh lahu wa huwa bi yadil mar'ah. Tapi kalau lelaki atau suami ini ngaku-ngaku, mantan suami ini, nah barakallahu fikum, ngaku-ngaku barang yang itu seharusnya layaknya apa? Nah barakallahu fikum, layaknya untuk dia juga tapi di tangan wanita, di tangan mantri. Paham ya? Di tangan mantan istri tadi itu, nah barakallahu fikum. Jadi suaminya ngaku-ngaku, wah ini punya aku kok. Nah, bener ini layak kalau milik laki-laki layak, cuman berada di tangan perempuan itu loh. Berada di tangan mantan istri tadi itu. Nah, itu punyaku padahal dipegang sama istri gitu loh. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Jubah. Ya, jubah yang dipakai laki-laki ini kan layak untuk laki-laki. Tapi ternyata posisinya terbawa oleh istri, dibawa sama istri, mantan istri tadi itu. Nah, akhirnya suami ngomong, itu punyaku atau milikku. Nah, bagaimana sekarang? Berada di tangan istri padahal. Ini sudah pisah maksudnya ya. Faqalat, kemudian perempuan tersebut mengatakan huwa biyadi wa huwa milki. Nah, ini di tanganku kok, ini berarti milikku. Fahunal qarinah, maka di sini tanda tashhad, menjadi saksi bi annal mal lirrajul, bahwasanya harta tersebut milik laki-laki. Fayakunullah, berarti milik dia. Wa naqulu lahu, kita katakan kepada dia, ihlif annahu lak. Kamu sumpah kalau itu memang benar milikmu. Fahunal yamin fi jalil mudda'i. Berarti di sini apa? Sumpahnya diarahkan ke mana? Ke arah orang yang ngaku-ngaku tadi. Itu jubah haramin punyaku itu. Jubah haramin milikku itu. Sumpah kalau punyamu. Ayo. Li'anna janibahu aqwa min janibil mudda'alai. Dikarenakan sisi yang mengaku-ngaku tadi itu lebih kuat daripada sisi yang barakallahu fikum mengingkari. Paham belum? Ya, karena jubah haramin kan enggak mungkin dipakai perempuan itu. Nah barakallahu fikum, yang potongannya laki-laki layaknya laki-laki. Sehingga ketika mantan suami itu mengaku-ngaku itu milik dia, lebih kuat kalau itu memang milik dia gitu loh. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga nanti walaupun itu benar milik laki-laki tersebut tapi diminta itu sumpah. Nah, walaupun dia yang mengaku-ngaku. Nah barakallahu fikum, fal yamin idzan fi janib aqwa al mutada'iyain. Kesimpulannya sumpah itu berarti diarahkan ke mana? Sisi yang paling kuat di antara dua orang yang mengaku dan yang mengingkari. Naam. Wa'lam, ketahuilah annahu la yuhallaf al-mar' fil ibadat li'annaha bainal 'abd wa rabbih. Masyaallah. Ketahuilah bahwasannya seseorang tidak diminta itu sumpah kalau permasalahan berkaitan masalah ibadah. Kenapa? Li'annaha bainal 'abdi wa rabbih. Dikarenakan ibadah itu antara dia dan Rabbnya. Falau da'a rajulun annahu adda zakah lam yahlif. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Atau lam yuhlaf. Artinya apa? Kalau dia mengaku-ngaku, ada orang ngaku-ngaku bahwasanya dia sudah bayar zakat, maka dia tidak diminta itu sumpah. Ana sudah bayar zakat kok sumpah? Enggak perlu. Paham ya? Karena antara masalah zakatnya antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya dia nanggung nanti. Li'anna haqqullah, li'annaha haqqun lillah, karena zakat itu hak untuk Allah Ta'ala. Amanatun bainal 'abdi wa rabbih. Amanah antara hamba dengan dan Rabbnya. Paham maksudnya ini ya? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku udah bayar zakat, enggak usah dimintain sumpah. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah permasalahan lagi. In qala qailun, kalau ada yang mengatakan, idza kana al-aminu qad qabada al-'ain li maslahati malikiha. Apabila orang yang terpercaya tadi itu telah memegang benda, tapi benda tersebut untuk kepentingan pemiliknya, seperti apa tadi? Seperti apa kepentingan pemiliknya? Seperti apa? Seperti transaksi, barakallahu fikum, menitipkan barang tadi itu. Paham ya?
nitipkan barang itu, manfaatnya kembali ke siapa? Yang nitip atau yang dititipin? Yang menitip kan? Karena barang milik yang menitip kan? Nah itu maksudnya. Summa da'arrat, kemudian yang dititipin mengatakan sudah tak balikkan kok. Barangnya sudah tak balikkan. Fahuwa muhsin, dan orang yang memelihara, menyimpankan barang titipan ini dia dianggap orang berbuat baik. Fa kaifa namnuzimu bil yamin, bagaimana kita mengharuskan dia sumpah? Wal jawab, jawabannya annakun, kita katakan li'anal yamina la tadurruhu in kana shadiqan. Sumpah itu enggak membahayakan dia. Sumpah itu tidak membahayakan dia kalau dia itu jujur. Paham belum? Walaupun di sini dia itu menang karena dia orang yang amin, orang yang muhsin, tapi sumpah itu enggak membahayakan dia kalau dia jujur. Ngapain takut untuk sumpah? Paham belum? Paham belum? Pastikan mana barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, wa illam yakun shadiqan fa innahu in kana 'indahu taqwanillah fa innahu lan yahlif. Masyaallah. Jika dia itu orangnya tidak jujur, kalau dia itu punya takwa kepada Allah Taala, dia enggak mau sumpah. Paham ya? Sumpah enggak mau. Tapi kalau dia ternyata sebenarnya sumpah wallahi demi Allah, ada dua kemungkinan. Kalau dia sumpah tersebut ternyata dia itu juga jujur, enggak membahayakan dia. Tapi kalau dia sumpah ternyata enggak jujur, kembali ke dia. Dia bohong. Paham belum nih? Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, sawa fi da'war rad idza qubila qawluhu fi aw fi da'wat talaf. Artinya apa? Baik dia pengakuan dia berkaitan masalah rad, mengembalikan barang, atau berkaitan masalah apa? Apabila diterima ucapannya, atau berkaitan masalah pengakuan bahwasanya barang tersebut rusak atau hilang. Intinya apa? Intinya dia sumpahnya itu enggak membahayakan dia kalau dia jujur. Kalau dia enggak jujur, dia enggak akan mau sumpah. Karena enggak berani, sumpah itu bahaya itu loh. Demi Allah kok. Kalau enggak jujur kan enggak berani dia. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan idza lam yahlif al-amin 'ala ar-rad fi da'war rad aw 'ala talaf fi da'wat talaf famal hukm. Sekarang kalau orang yang terpercaya tadi, orang yang muhsin berbuat baik tadi dengan suatu barang, kalau dia tidak mau bersumpah atas barang yang dia kembalikan, atau di dalam pengakuan dia sudah mengembalikan barang tadi itu, atau dia tidak mau sumpah berkaitan masalah barang yang rusak atau barang yang hilang, dalam hal pengakuan bahwasanya barang itu rusak atau hilang, famal hukum, apa hukumnya? Fal jawab al hukmu annahu yutman. Hukumannya dia dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena kembali ke hukum asal. Kalau dia itu jujur, ngapain takut sumpah? Belum. Kalau dia takut sumpah, kemungkinan besar dia enggak jujur. Lebih baik dimintai tanggung jawab. Paham belum di situ? Naam. Li'annahu law kana shadiqan lam yaturhu an yahlif. Karena kalau dia itu jujur itu enggak bahaya, enggak membahayakan dia untuk sumpah itu loh. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan la'allahu habal yamin. Kata beliau, mungkin saja dia karena takut itu, takut sumpah. Fal jawab annahu idza habal yamin fa hadha dinu ala wara'ih. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia itu memang takut sumpah, ini menunjukkan atas wara'nya dia itu. Paham ya? Karena apa? Karena kalau sumpah itu enggak sembarangan. Kalau dia takut sumpah berarti otomatis apa? Kemungkinan besar dia merasa salah gitu loh. Naam. Wa min tanami wara'ihi an, ini kalau yang pertama ya. Kalau maksudnya dia takut sumpahnya itu karena apa? Karena dia merasa bersalah, itu berarti masih mending dia punya rasa takut. Paham ya? Kalau takut sumpahnya itu karena wara', itu mungkin juga, tapi tetap dimintai tanggung jawab. Paham ya? Wa min tanami wara'ihi an yatman al-haqqa li sahibihi. Termasuk bentuk kesempurnaan waraknya dia itu, walaupun enggak mau sumpah, dia bertanggung jawab atas hak pemiliknya. Paham belum? Ana enggak mau sumpah, tapi untuk masalah ini ana tanggung jawab lah, misalkan seperti itu. Mas'alatun yang terakhir ini. Sambungannya yang kita baca dulu. Idza da'al malik anal 'aiba hasala 'indal musta'jir fa hal yuqbal qawluh? Apabila pemilik rumah mengaku-ngaku bahwasanya ada cacat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada cacat tersebut terjadi pada apa? Pada orang yang menyewakan atau orang yang orang yang menyewa. Hal yuqbal qawluh, apakah diterima ucapannya? Fal jawab, jawabannya annaqul hatta law hasala 'indal mustajir wa huwa lam yata'addi. Selama yang nyewa tersebut dia tidak apa? Walaupun kerusakan terjadi pada orang yang nyewa, selama yang nyewa tersebut
tidak berlebihan, tidak melampaui batasan, walan yufarrid, tidak meremehkan, tidak menyepelekan barang tersebut, fala dhamana alaih. Tidak ada dhaman. Paham belum? Contohnya nyewanya setahun. Lama-lama catnya apa? Catnya luntur, pudar, warnanya berubah. Itu otomatis kan barakallahu fikum, pudar dan lunturnya itu bukan karena keinginan siapa? Keinginan nyewa, ya enggak? Itu dipudar-pudar kan enggak mungkin juga kan? Pudar sendiri, luntur sendiri. Nah, seperti itu nanti enggak diminta tanggung jawab. Paham belum? Kecuali kalau sama orang yang nyewa sengaja dikerok sama dia, dikerok gini, dirusak-rusak gini, nanti tanggung jawab dia. Berarti melampaui batas. Nah, barakallahu fikum wa na'amullahu musta'an. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, apa kata beliau? Wal jawab, jawabannya an naqul hatta law hasala 'inda al-musta'jir wa huwa lam yata'addi wa lam yufarid fala dhamana 'alayh. Lakin idza ikhtalafa al-bai' wal mushtari 'inda man hadatsa al-'aib, tapi apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli 'inda man hadatsa al-'aib, di sisi orang yang menceritakan tentang aib atau cacat barang tersebut, faqala al-bai', penjual mengatakan innahu hadatsa 'inda al-mushtari, rusaknya itu, cacatnya tersebut terjadi di barakallahu fikum pada pembeli. Wa qala al-mushtari innahu hadatsa 'inda al-bai', bahwasanya itu rusaknya itu apa? Terjadi pada penjualnya. Fa in kana la yahtamal qaulu tsani, ukhidha bi qaulil awal. Kalau seandainya enggak memungkinkan untuk menerima atau mengambil pendapat atau ucapan yang kedua itu berarti pembelinya, maka yang diambil adalah ucapan yang pertama itu penjualnya. Seperti ini barakallahu fikum terkadang terjadi saling tuduh menuduh. Tadi ana melihat belum rusak, sejak tadi sudah rusak kok, misalkan seperti itu. Misal dari contohnya, idza kana al-aibu isba'an zaidatan wa qala al-mushtari innahu mu'ib 'inda al-bai'. Artinya apa? Barakallahu fikum, apabila catat tersebut adalah jari tambahan. Paham ya? Jari tambahannya maksudnya bagaimana? Ini kan berkaitan masalah apa? Masalah jual beli, bisa hewan, bisa manusia, bisa hewan, bisa apa? Bisa yang semisalnya yang kadang ada tambahan di situ ya, kita lihat di sini. Kalau catat tersebut berkaitan masalah jari tambahan, wa qala al-mushtari, kemudian pembelinya mengatakan innahu barakallahu fikum ma'ibun 'indal bai', bahwasanya itu catat menurut penjualnya. Wa qala al-bai' bal 'indal mushtari, bahkan cacat itu menurut siapa? Pembelinya. Fa qaulul mushtari, maka di sini pendapatnya yang kuat adalah pendapat yang membeli. Li'annahu la yumkin an tunbit al-isba', karena dia enggak mungkin menumbuhkan apa? Jari tersebut enggak mungkin. Wa idza kana jurhan tariyan na'lam annahu hadatsa an qurbin. Kalau seandainya itu masih luka yang segar, maka kita tahu bahasanya itu munculnya barusan dalam waktu dekat. Fadda'al mushtari, maka di sini apa? Pembeli pun mengaku apa? Mengaku-ngaku annahu hadatsa 'indal bai', berarti itu munculnya dari penjualnya. Wadda'al bai', kemudian penjual mengaku-ngaku annahu hadatsa 'indal mushtari, bahwasanya itu munculnya barakallahu fikum di sisi pembeli. Fal qaulul bai' huna, di sini pendapatnya adalah pendapat yang menjual. Ini bikin pusing ya, kita lihat kesimpulannya aja. Wa idza kana yuhtamal hadza wa hadza, kalau memungkinkan bisa dari tambahan ini dari pembeli atau dari penjual, fa minal ulama man qala, maka di antara ulama ada yang mengatakan innal qaula qaulul bai', berarti ucapannya kalau muhtamal, ucapan tersebut ucapan si penjual. Paham ya? Karena dia menjual barang, kemungkinan besar dari dia sudah ada tambahan dari itu. Wa minhum man qala innal qaula qaulul mushtari, ada juga mengatakan pendapatnya pendapat yang membeli. Wa sayati as-sahih fil masalah insyaallah wafqan lil qawaidil fiqhi li qawaidil fuqaha, dan akan datang insyaallah taala pembahasan ini yang sahih nanti sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah al-fiqh. Jadi pembahasannya akan datang. Mas'alatun idza atal mudi' bi bayyinatin ala annahu auda'ahu summa ankara al-mudi' bil yamin famal hukm. Sekarang kalau seandainya orang yang nitipkan barang itu datang, paham ya? Orang yang nitipkan barang itu datang membawa bukti bahwasanya dia pernah menitipkan barang ke situ. Kemudian yang dititip barang mengingkari dengan sumpah, demi Allah antum enggak pernah nitipkan barang ke sini. Famal hukum, apa hukumnya? Paham belum? Buktinya apa contohnya? Dia nitipkan sandal eger, paham ya? Kemudian ada semacam kertas. Si fulan bin fulan nitipkan sandal eger. Bukti atau bukan itu? Bukti, disimpan sama dia. Suatu ketika si fulan ini, si B yang nitipkan sandal eger ini datang ke si A. Si A, mana sandal eger dulu yang anak titipkan ke antum? Wallahi demi Allah antum enggak nitip. Ini buktinya, kertasnya ini.
Nah, hukumnya bagaimana seperti itu? Wal jawab an naqul idza atal mudi' bi bayyinah. Kalau si penitip tersebut mendatangkan bukti annahu auda al wadi'ah, bahwasanya dia menitipkan suatu titipan, fa ma'lumun anal qaula qauluh, sudah diketahui berarti pendapatnya, ucapannya ucapan yang nitip tadi itu. Wa inkarul muda' bil yamin la yuqbal, dan pengingkaran orang yang menerima titipan barang tadi itu dengan sumpah tidak diterima karena bukti lebih kuat. Bukti lebih kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.